Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Radio 105 FM bersama saya Abdul Hadi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Baik, berita pertama datang dari dunia pendidikan, yaitu di Palangkaraya. Pemerintahan kota diminta lakukan pemerataan kualitas dan fasilitas pendidikan. Ketua Komisi C DPRD Palangkaraya Muhammad Hasan Busyairi meminta pemerintah kota untuk segera melakukan pemerataan kualitas dan fasilitas pendidikan. Hal ini guna memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anak untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Permintaan ini diharapkan bisa menciptakan lingkungan pendidikan yang merata dan adil bagi seluruh warga. Selain itu, Busyairi menegaskan bahwa pentingnya anak-anak dapat bersekolah di institusi pendidikan yang letaknya sesuai dengan domisili mereka. Dengan demikian, anak-anak tidak perlu menghadapi perjalanan jauh dan biaya tambahan untuk mendapatkan pendidikan yang seharusnya mudah diakses. Pemerataan lokasi sekolah ini diharapkan dapat mempermudah aksesibilitas pendidikan dan membantu mengurangi potensi putus sekolah, katanya. Upaya pemerataan kualitas pendidikan juga dianggap penting untuk menghilangkan stigma sering melekat pada sekolah favorit. Ia menyatakan bahwa semua sekolah harus memiliki standar mutu pendidikan yang sama, sehingga tidak ada lagi sekolah yang dianggap lebih unggul daripada yang lain. Dengan demikian, setiap anak memiliki kesempatan yang setara untuk belajar dan berkembang tanpa adanya label sekolah favorit yang hanya meningkatkan disparitas sosial di masyarakat. Pemerintah harus memberikan perhatian serius terhadap pemerataan fasilitas pendidikan. Fasilitas seperti ruang kelas yang nyaman, perpustakaan yang lengkap, laboratorium, maupun sarana olahraga yang memadai harus tersedia di setiap sekolah tanpa terkecuali. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan memenuhi kebutuhan pendidikan seluruh siswa. Berita selanjutnya, kolaborasi Indonesia dan Korea untuk mengembangkan pendidikan generasi muda tanah air. Jakarta, Yayasan Global Cross Culture dan Yayasan Mokpo National University menjalin kolaborasi meningkatkan pendidikan bagi generasi muda Indonesia untuk bisa mendapatkan jenjang pendidikan yang lebih baik. Kerjasama ini memungkinkan diadakannya pelatihan bahasa dan budaya Korea untuk Indonesia yang bersertifikat resmi tanpa dipungut biaya dan bisa dilakukan secara online. Di samping itu, kedepannya bisa mengembangkan kerjasama pembuatan kampus Korea di Indonesia, pengiriman studi dari Indonesia D3, S1, dan tingkat lainnya, serta tenaga kerja profesional Indonesia ke Korea. Ketua Yayasan Global Cross Culture Hernan Soeparno mengatakan kerjasama ini merupakan terobosan yang selain akan meningkatkan pendidikan juga akan menyalurkan tenaga kerja saat peserta telah selesai menyelesaikan pendidikan.
Kerjasama ini akan bisa memberikan sumbangsi besar bagi pemerintah Indonesia dalam melakukan pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang lebih berkualitas, dan generasi muda di Indonesia bisa membina ilmu dalam jenjang pendidikan yang lebih baik, kata Erman dalam keterangannya. Pendatangan mau dilakukan oleh Erman Soeparno selaku Ketua Yayasan Global Cross Culture dan Mokpo National University, Presiden Song Ha-cheol. Yayasan Global Cross Culture didirikan sejumlah tokoh seperti mantan Menteri Tenaga Kerja Erman Soeparno, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rohmin Dahuri, mantan Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Komarudin Hidayat, serta mantan Gubernur Lemhanas RI Susilo Sopanji. Dikatakan Erman, kegiatan Global Cross Culture dan pembelajaran bahasa Korea akan menggunakan dan akan disiarkan melalui platform Icon Play. Pimpinan Mokpo National University Song Ha-cheol menyambut baik kerjasama ini, apalagi pihaknya memiliki pengalaman dan sistem pendidikan yang sudah terbentuk selama puluhan tahun. Komarudin Hidayat mendukung sepenuhnya program yang dijalankan, bukan hanya pendidikan dan penyaluran tenaga kerja, tetapi juga sisi pembiayaan pendidikan yang diperlukan melalui berbagai skema pembiayaan, sehingga dapat dipastikan semua orang akan bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk meraih cita-cita. Pengusaha Indonesia asal Korea Teddy Leslie Kim mengatakan, untuk pelaksanaan MOU ini diharapkan ada dukungan dari pemerintah terkait dengan regulasi, fasilitasi, dan advokasi. Berita selanjutnya datang dari WKMPR, ingatkan adaptasi dunia pendidikan nasional terhadap global. Jakarta, Wakil Ketua MPR RI Lestari Mordijat mengingatkan upaya ekosistem dunia pendidikan nasional beradaptasi terhadap perkembangan global harus konsisten. Upaya ekosistem pendidikan nasional kita untuk beradaptasi dengan perkembangan global saat ini harus secara konsisten dalam upaya mengatasi sejumlah kendala yang dihadapi, kata Reri. Reri menyebutkan sejumlah catatan yang harus menjadi perhatian pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah agar menghadirkan kebijakan yang mampu mendorong peningkatan daya adaptasi ekosistem pendidikan nasional. Berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, kata dia, terdapat 3 persoalan mendasar dan pendidikan tinggi Indonesia, yakni ketimpangan akses pendidikan tinggi, ketimpangan dalam hal kualitas, dan kurangnya relevansi pendidikan tinggi. Mengacu pada catatan Badan Pusat Statistik pada tahun 2022 menunjukkan adanya 1,2 juta pengangguran terdidik. Selain itu, terjadi perubahan lanskap dunia kerja bahwa ijazah dan gelar akademik tidak lagi menjadi jaminan untuk memperoleh pekerjaan. Untuk itu, dia berharap semua pihak berperan aktif mengatasi sejumlah kendala terkait akses, kualitas, hingga relevansi lulusan pendidikan tinggi guna memenuhi kebutuhan dunia kerja. Ia juga mendorong sejumlah perbaikan sistem pendidikan dan kualitas tenaga pengajar maupun dosen yang mampu mengakselerasi daya adaptasi ekosistem pendidikan nasional. Baik, itulah sekian berita dari channel 105 FM. Saya Abdul Hadi. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.